Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dengan program terbaru kami yaitu Ray System Talk di episode yang kedua. Sebelumnya Bapak Ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadifa yang akan membantu jalannya acara kaitannya dengan System Talk di episode kedua hari ini. Kemudian saya juga tidak sendiri Bapak Ibu. Di sini sudah bersama dua bapak-bapak yang luar biasa yang ada di sebelah kanan saya. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang paling kanan ada Bapak Edi Syaputra. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi semuanya, Indonesia Bersistem. Ya, semangat. Bapak Edi merupakan salah satu technical advisor dari PT Ray System Indonesia Group. Kemudian untuk yang kedua di sebelah kanan saya persis ini adalah tamu yang luar biasa dari PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Packaging Division, yaitu Bapak Rian Iswan. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Dita. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar baik. biasa ya Pak ya. Biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada System Talk pada pagi hari ini nantinya kita akan coba untuk sharing-sharing nih Bapak Ibu mengenai sistem-sistem kaitannya dengan HSE ya Pak ya, ataupun ESGS yang mungkin nanti ada di PT Indofood seperti itu. Mungkin sebelumnya Bapak Rian, mungkin bisa dijelaskan Pak, untuk Indofood itu sebetulnya perusahaan yang bergerak di bidang apa seperti itu mungkin Pak? Oke, makasih Mbak Diva, Pak Edi, Ya, teman-teman makasih, sekalian. Jadi kami di Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Jadi kami bergerak di bidang industri makanan ya. Nah, khususnya di divisi kami, di divisi flexible packaging, itu kami memproses atau membuat semua kemasan-kemasan yang berbahan baku plastik untuk semua makanan yang dijual oleh Indofood. Nah, misalnya kalau Mbak Diva makan Indomie, Citato, itu kemasannya itu Packagingnya ya, dari Pak, ya? packagingnya dari kita semuanya. Makanya kita memprovide untuk grup agar kemasan itu sesuai dengan standar yang diinginkan. Gitu, Mbak. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu, Pak Rian ini merupakan salah satu division dari HSE Manager. Makanya untuk podcast ataupun sistem talk pada hari ini kita akan coba untuk membahas mengenai standar-standar kaitannya dengan HSE yang mungkin sudah diterapkan oleh dari PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK Packaging Division seperti itu. Mungkin sebelumnya Pak, di Indofood Packaging Division ini sistem apa saja sih Pak yang sudah diterapkan Pak? Mungkin bisa di-sharing ke Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Oke. Untuk sistem basicnya itu kita di tahap awal kita menggunakan ISO 9001 Pak, manajemen mutu ya. Ya. Jadi based on dari semua sistem adalah mungkin 9001 Pak ya. Ya. Di mana dahulu kala kita nggak punya manual, nggak punya SOP, nggak punya WI. Nah, basicnya kita di awal membuat ISO 9001. Nah, kebetulan karena kita adalah industri makanan, kita naik ke FSSC 22000 ya. Ya standar pengemara untuk Food safety ya. Food safety. Nah, jadi saya gabung di Indofood divisi flexible packaging itu di tahun 2015 dan memang salah satu visi misi saya adalah men-set up divisi kami itu comply terhadap regulasi K3 dan lingkungan. Nah, salah satu aspek atau sistem yang untuk memudahkan mencapai itu adalah kita certify di ISO 14001 dan dulu mungkin namanya OSAS 18001 ya awalnya. Semenjak 2018 itu udah ganti jadi ISO 45001 ya. Nah, kita punya 4 plan ya. 4 plan itu ada di Jakarta, ada di Tangerang, dan ada 2 di Purwakarta. Nah, kita start set up untuk sistem 14001 dan OSAS pada saat itu di plan kita Jakarta. Kemudian next-nya kita lanjut ke plan kita Tangerang. Dan kemarin itu kebetulan ya menggunakan PT Ray Pak ya. Terima kita kasih nih, Pak. Alhamdulillah certified di Plan Purwakarta untuk 2 unit kita itu untuk sertifikasi 14001 dan 45001. Jadi total plan flexible packaging kita itu udah certified
semuanya. Oke. Tapi dalam untuk proses sertifikasinya itu bertahap dulu ya Pak ya. Tadi dari Betul, Jakarta betul. kemudian sampai ke Purwakarta Betul. juga seperti itu ya Pak ya. Jadi kita yang namanya dulu sekolah Pak, lakukanlah yang gampang dulu. Oke, Nah, kebetulan pelan kita paling tua itu ada di Jakarta. Jakarta. Itu sejak 1986 ya. Itu udah ada di Jakarta di daerah Cakung ya. Nah, di situ kita set up dengan total karyawan sekitar 200-an ya. Nah, setelah sana establish, kemudian kita copy paste semua sistemnya ke pabrik lain, tinggal kita sesuaikan sesuai dengan site spesifik masing-masing. Gitu Mbak Diva. Jadi di setup dulu satu udah oke, kemudian baru kita implementasi mungkin bisa disesuaikan kembali dengan lain-lainnya seperti itu. Ini menjadi salah satu tips and trick nih Pak untuk mungkin sekiranya Bapak Ibu sekalian memiliki beberapa tempat ya ataupun beberapa proses multi-site ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa menjadi tips and trick, kita bisa menerapkan satu sistem dulu di satu tempat, kemudian nanti kita bisa ketika misalnya sudah settle ya, duplikasi ya. Betul, nanti tinggal duplikasi. Tentunya jauh lebih mudah ya Pak ya, betul, seperti itu ya Pak ya. Oke. Tentunya menarik sekali nih ya Pak Rian. Mungkin di-share ke kita ya. Jadi itu sesuatu yang tidak mudah juga ya, itu ISO 14001 terkait dengan lingkungan, kemudian 45001 kesehatan selamatan kerja. Tentu ini ada tantangan ini Pak, mungkin tantangan dulu. Kemudian setelah tantangan apa yang mungkin yang Bapak pengalaman ya, sesuatu yang tidak mudah juga ya, atau juga tips sekalian Pak ya. Ini bagaimana menjalankannya bisa sukses nih Pak sampai certified, luar biasa ini Pak. Silakan Pak Rian. Mungkin pertama tantangan adalah meyakinkan pucuk pimpinan Pak. Ya, artinya semakin top kesini manajemen ya, betul, meyakinkan kenapa sih harus ada 14.001, kenapa sih harus ada 45.001, apa sih faedahnya. Nah, itu dulu yang harus kita yakinkan bahwa di dalam operasional kita hari ini dan kedepannya itu kalau based on system itu nggak bisa Pak. Artinya apa? Ya namanya sistem itu adalah untuk membantu kita, menggampangkan kita di dalam melaksanakan pekerjaan apapun jenis dan aktivitasnya. Nah, kemudian tantangan yang kedua adalah manusia Pak. Tetap manusia. Artinya apa? Ya salah satu klausul dalam sistem itu kan banyak kompetensi, sertifikasi manusia, kemudian matriks kompetensi juga harus kita buat, kemudian apa pemenuhannya. Nah, dengan adanya sistem, quote and quote kita dipaksa untuk comply. Artinya mana? Misalnya dahulu kala personil kita itu banyak yang tidak kompeten. Kompeten artinya apa? Tidak sertifikasi. Nah, setelah kita set up sistem K3 lingkungan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengkompetensikan manusia-manusia yang melaksanakan pekerjaan. Saya ambil contoh misalnya dulu tukang las Pak, nggak ada kompetensinya. Sekarang kita udah punya ahli K3 las, ahli K3 listrik, ahli K3 kimia, ya. Kalau ahli K3 umum sudah pasti ya, umum. Kemudian yang untuk spesifik kita punya petugas proteksi radiasi, pengendalian pencemaran air, udara, ya, limbah B3, dan banyak kompetensi sertifikasi yang akhirnya membuat karyawan kita menjadi kompeten. Nah, outputnya apa? Pekerjaan yang mereka lakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya dilakukan. Nah, ujung-ujungnya apa? Dari semua itu kita set up, itu akan meningkatkan produktivitas dan output yang menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Iya, menarik sekali ya Pak Rian tadi. Jadi ini masukan ya, jadi untuk teman-teman semua di seluruh Indonesia bersistem. Jadi bagaimana bisa meyakinkan tadi Pak ya, top management ya, bahwa ini sistem ini adalah sesuatu yang baik gitu ya. Karena apa baik? Kalau orangnya kompeten, berarti hasil outputnya kan berarti kan baik ya Pak, sesuai standar ya, atau memenuhi regulasi. Jadi tidak melanggar regulasi, jadi lebih memenuhi lah ya Pak ya. Artinya kalau tidak dilakukan orang yang kompeten dan sebagainya, justru ada nanti takutnya ada sesuatu yang tidak dikehendaki, atau hasil output produk juga tidak baik, malah jatuhnya malah potensi bisa lebih secara cost bisa rugi juga kali ya Pak ya, mungkin nggak efisien lah begitu ya.
ya. Nah, yang saya sampaikan tadi di awal, Ya. saya jelaskan bahwa ini K3 lingkungan ini kita harus komit Oke. dan alhamdulillahnya ya top manajemen kita sangat support sebab Indofood Group ya, Ya. kita di ICBP itu ya memang seperti kebijakan K3 lingkungan, apa kewajiban kita sampai ke aspek sustainability. Nah, Ya. kita memang udah sangat concern lah dalam 5 tahun terakhir Ya. ini sebab ya ujung-ujungnya kan pasar global itu akan menanyakan sustain nggak proses Yes. Anda, Betul. gitu Ya, Pak. ya. Ya, Mbak Diva mungkin sedikit kita kulik ya Pak Rian ini tadi menyinggung tadi sustainability ataupun terkait. Jadi sekarang memang rekan-rekan Indonesia Bersistem kita tidak hanya bisa fokus saja ke lingkungan ataupun K3 tetapi sustainability tadi ya. Betul. Nah mungkin cerita sedikit nih Pak untuk integrated management systemnya bagaimana ini meramu nih supaya Iya. banyak sistem ini tadi sustainability ya. Salah satunya mungkin ada proyek baru nih Pak yang lagi berjalan yang lagi diproseskan terkait dengan sustainability ini. Ya, kebetulan di kita juga di korporat kita itu ada satu bagan atau satu bagian yang memang fokus menghandle item sustainability. Sebab mungkin awalnya dulu kan kalau saya cerita awal-awal saya masuk safety ini, itu suatu bagian yang kecil. Ada yang safety departemen, ada yang environmental departemen, kemudian naik kelas lagi ada yang HSE departemen. Nah, semakin kesini itu HSE itu salah satu part dari sustain Pak. Nah, jadi itu memang kita pilar backbone untuk sustain ya. Betul. Nah, ya jadi memang kita mungkin lebih banyak di ranah operasional itu dibantu oleh tim dari sustainability. Artinya di Indofood itu kita setiap bulan itu kita mesti membuat semua data pemakaian energi, semua report statistik lingkungan, statistik K3, severity rate-nya, frekuensi rate-nya, pemakaian bahan baku, sampah yang dihasilkan, hazardous waste-nya, kemudian water quality-nya dan lain sebagainya itu setiap bulan kita report. Nah, endingnya itu akan menjadi sebuah report yang dipersyaratkan OJK Pak Edi Mbak Diva itu kan ada namanya sustainability report. Ya, oke menarik nih ya karena Indofood kan perusahaan yang sudah TBK juga yang terbuka ya. Jadi seperti kita ketahui ya, jadi kalau sustainability-nya bagus dan sebagainya itu nanti berdampak ke rating saham dan sebagainya Pak ya, luar biasa nih ya. Masukan yang bagus dari Pak Rian. Bahkan sekarang kalau kita lihat sekarang sudah istilahnya sudah naik level nih Pak. ESG and sustainability environmental ya kan, terkait sosial, governance dan sustainability yang diceritakan Pak Rian tadi luar biasa ini implementasi yang sudah jalan Pak. Ya, bisa. Baik Pak. Mbak Diva, ada lagi nggak yang mungkin saya ingin tahu ini Pak terkait gimana sih Pak tahapan penerapan di awalnya karena kan mungkin sistem itu kan banyak yang disiapkan ya Pak ya. Mungkin kalau dari PT Indofood, CBP Sukses Makmur, TB Packaging Division ini untuk tahapan implementasi dari sistem-sistem itu apa saja sih Pak yang dilakukan seperti itu? Terutama mungkin khusus yang ESG-nya ya Pak ya. Jadi kalau di total Mbak Diva, Pak Edi, mungkin kita udah punya 9.001, food safety 22.000, kemudian 14.001, 45.001, SEDEX, kemudian standar halal, kemudian ada BRC, British Consortium Retails ya, kemudian ada juga mungkin proper Pak ya yang menjadi standar nasional untuk penilaian lingkungan. Kemudian juga ada penilaian dari aspek SMK 3 juga kita dinilai juga. Artinya semua sistem yang kita punya itu saling berhubungan sebenarnya. Yang namanya sistem itu kan PDCA ya, Plan Do Check Action kan. Artinya apa? Pada saat kita udah punya 2 sistem atau 3 sistem, itu sistem apapun yang akan kita tingkatkan lagi atau kita tambah lagi itu bagi kami akan lebih mudah sebab semua manual kita udah siapin dan semua proses kita itu saling berhubungan, saling berintegrasi. Misalnya saya ambil contoh isu, misalnya ada bahan baku
yang tidak disimpan dengan baik. Ya. Contoh, itu potensinya bisa 3 sistem. Satu sistem food safety, Ya. kontaminasi makanan, yang kedua sistem K3, sama Ya. juga sistem lingkungan. Ya. Artinya apa? Terkait semuanya. Terkait semuanya. Ya. Kadang-kadang pada Jadi nggak saat bisa pisah-pisah lagi. ya betul, nggak bisa pisah-pisah. Kadang-kadang yang diaudit food safety, tapi kadang-kadang temuan safety-nya banyak. Oke. Ataupun ya, kadang-kadang yang diaudit lingkungan, temuan food Food safety-nya safety-nya ada. banyak. Jadi memang Ya. namanya sistem itu saling berhubungan, Ya. bersinggungan Beririsan semua. gitu ya Pak. Betul, betul. Nah, jadi pada saat kita udah punya 1, 2, 3 sistem, nah pada saat misalnya standar apalagi yang akan ada ke depan, ya kita akan lebih mudah. Dulu kita sempat SEDEX, Mbak, itu kompilasi semua, Social compliant, K3, sosialnya ada, labornya ada, employee-nya ada, semuanya ada. Tapi karena kita udah punya sistem-sistem basicnya, Ya. pada saat itu ya kita lebih gampang lah untuk mencapai apa yang menjadi standar dari sistem SEDEX tersebut. Gitu kayak Mbak. Ya. Mungkin Pak, kalau untuk di Indofood sendiri, apakah misalnya yang kaitannya tadi dengan sistem yang HSE ataupun ESGS-nya ya Pak, apakah hanya divisi dari misalnya HSE saja Pak yang membantu untuk setup implementation, ataukah ada sebetulnya siapa aja sih Pak yang mendukung proses-proses sertifikasi ini? Oke. Gitu? Pertanyaannya bagus Mbak Diva. Ini kadang-kadang tadi saya pas sebelum podcast saya ada cerita Pak Edi, ini masalah ketua kelasnya siapa ini? Oke. Pelibatan orang nih Pak ya. Jadi ya. yang namanya kalau kita ngomong K3 lingkungan itu pasti melibatkan semua komponen yang ada di perusahaan kita, dari top level sampai level paling bawah. Artinya apa? Masing-masing bagian, masing-masing proses atau masing-masing pekerjaan itu sangat berkontribusi di dalam mensukseskan satu sistem. Artinya gini, pada saat membuat satu sistem, yang pasti kita modelnya itu yang saya sampaikan di awal, kita mulai dari pilot project dari unit yang terkecil dahulu, ya. Yang pasti kita kumpulkan kepala pabriknya atau factory manajernya beserta DPTF, kita sampaikan bahwa sistem ini tujuannya gini, fungsinya ini, dan setelah kita implementasi akan seperti ini. Maka kita akan membuat sistem berjenjang, ya, melalui sosialisasi, membuat WI-nya, membuat SOP-nya, membuat form-nya, itu kita libatkan semua proses. Ya misalnya kayak kita membuat HIRA DC ya, HIRA DC untuk K3 lingkungan kan, Hazard Certification. Nah, itu HSE ini kita sebagai penyambung lidah aja Pak Edi, Mbak Diva. Kita buat formnya, kita kasih tahu matriks penilaiannya seperti apa, kemudian kita ajak lab head-nya, supervisornya, section head-nya, bahkan sampai ke level pelaksana di bawah. Ini proses Anda, risikonya apa? Ya. Nah, kalau udah ada risiko, bagaimana mengendalikan risiko itu? Ya, kalau bisa kita hilangkan, kita eliminasi. Kalau enggak, kita kendalikan. Ya, bisa mungkin rekayasa engineering, ya, ataupun dengan pengendalian yang lain. Nah, sistem itu kita libatkan ke semua pihak. HR juga, bagaimana mereka membuat konsep trainingnya, Human resource ya, bagian training ya, Pak ya. Job kompetensi dia, kemudian bagaimana karyawan-karyawan itu kompeten, kemudian kita masuk ke bagian engineering juga, sertifikasi terhadap alat mereka, kemudian resiko-resiko pekerjaan mereka juga. Jadi itu semua karyawan kita libatkan. Dan pada saat kita putuskan suatu SOP atau WI, itu memang pure dari kompilasi gabungan pemikiran kita sama-sama. Jadi bukan HSE saja. Ya, jadi bukan satu pihak aja Pak ya, jadi user juga ini. Betul. Cuman ini pengen tahu nih Pak Rian ini, clue-nya ya. Karena kita tahu ya, jujur ya, dalam melibatkan sistem dengan orang, pasti kan ada tantangan lah ya Pak ya. Ini ada yang yang bersemangat banget gitu ya. Tapi ada yang biasa aja, atau ada kadang ya nggak konsisten mungkin kadang jalan kadang nggak. Ini strategi mungkin seperti apa Pak biar memang semuanya bisa jalan gitu. Pasti kan ya namanya melibatkan manusia nih. Apa ada strategi khusus nih Pak yang pengalaman sudah jalan supaya semuanya terlibat benar, semangat gitu ya, konsisten gitu ya. Oke, jadi di kita di Indofood
CBP Sukses Makmur Tbk, khususnya di divisi flexible packaging. Yang saya sampaikan di awal tadi, manajemen kita sangat komit terhadap item Oke. yang berhubungan dengan Nah, ini paling penting ya. lingkungan, Komitmen dulu ya Pak Itu, di awal ya, include manajemennya. GMP, Oh, Good oke. Manufacturing Ya. Practices. Ya, Ya, ya. nah itu satu Mm-mm. rangkaian lah. Nah, Ya. salah satu program kita untuk menarik atau untuk menambah semangat Ya, lagi semangat lagi ya, supaya lebih karyawan yang konsisten ada di ya. kita itu ya seperti biasa kita pasti ada reward and Nah, oke, punishment. ada reward ya Pak Betul. ya. Mm-mm. Jadi ya mungkin kalau kita agak bahas hal yang lain seperti Singapura mungkin Pak Ya, Edi ya. ya, boleh Pak. Kenapa mereka bisa maju? Mm-mm. Ya karena reward punishment-nya jalan. Oke, Ya. jangan lupa juga nih Itu. Pak, ada ini lah ya Anda Pak. salah, denda Ya. muncul Ya, Mm-mm. betul. atau kerja sosial atau Ya, apa, dan itu dipastikan tidak akan lewat. Oke. Nah makanya setiap apapun kesalahan ya harus ada penegakan sesuai dengan aturan. Ya. Ya. Dan di kita pun dalam PKB kita item K3 juga sangat detail ya Ya. ditulis di sana. Ya, apalagi terkait dengan K3 ya, ini kan Betul. berkaitan dengan kecelakaan, Betul, apa betul. namanya, insiden, Betul. ya, dan bisa potensi kaitan dengan bukan hanya kesehatan yang biasa, bisa berdampak fatal Iya, ya Pak ya, betul. harus lebih ini lagi ya. Harus ini. Jadi Hmm. misalnya kayak pemakaian APD Ya. atau masalah apa namanya menjaga kebersihan area kerja itu memang ada di dalam aturan kita. Oke. Jadi bagi yang melanggar akan kita kenakan sanksi. Sanksi Tapi lah ya bagi Pak. yang nggak ada masalah itu reward kita berikan. Oke. Jadi kebetulan di kita ini tiap bulan jadi salah satu fondasi dari K3 lingkungan sama JMP ini adalah 5S Pak. Ya. 5S, Ya, 5S oke. ya. Resik dan kawan-kawannya lah. Rapi gitu-gitu Ya, ya Pak ya. Rapi Betul. gitu kan. Nah, itu setiap bulan itu di tiap-tiap pabrik kita lakukan audit 5S. Audit 5S. Ya, untuk memastikan lagi ya. Memastikan kebersihan area kerja dia, Oke. melihat SOP Ya. dia, habis itu standar APD yang dipakai. Nah, Ya. pada saat mereka komplit semua, maka reward dalam bentuk penambahan insentif akan diberikan ke mereka. Oke. Tapi Ya, ya. jika ada satu hal yang Hmm. tidak sesuai, dipotong. Oh, Jadi sama-sama enak. ada reward, ada Pada punishment. saat Fair ya, Pak, ya. pada saat Anda bagus kami Mm-mm. kasih kuenya, tapi pada saat Anda tidak bagus kuenya kami ambil dan kami potong. Artinya apa? Mereka jadi semangat. Ya, ini Semangat terkait dengan reward meningkatkan. tadi Pak ya. Betul, Ya, betul. ya. Jadi Betul. key pointnya juga selain reward tadi dan punishment tadi, yang paling penting juga harus ada kontrolnya ya Pak Betul, ya. Jadi betul. untuk memastikan ya secara periodik ada inspection, ada Inspection. monitoring gitu ya. Karena seperti kita ketahui ya K3 ini ataupun lingkungan ya ini penting juga kita lihat pemastian di lapangannya ya Pak Betul ya. sekali. Gimana nih Mbak Diva? Udah cukup lama juga kita ini durasinya luar biasa. Ini masih ada yang mau ditanyakan atau Mungkin kita? ini Pak, Iya. Oh, masih ada? boleh ya Pak ya sedikit lagi Boleh, ya Pak ya. Pak. Mungkin setelah adanya penerapan beberapa sistem tadi, Iya. sebetulnya apa sih Pak perubahan yang paling nyata yang dirasakan oleh perusahaan gitu Pak? Apakah mungkin jadi banyak customer atau mungkin di internal juga jadi semakin kuat, semakin bagus gitu Pak mungkin? Oke. Pertama saya sharing mungkin dampak internal dulu ya. Mm-mm. Ya. Jadi ya dalam pepatah kuno saya ingat tuh senior saya ngajarkan saya lakukan yang Anda tulis dan tulis apa yang Anda Lakukan lakukan. ya Oke. Pak. Nah, salah satu poin dari sistem itu adalah apa? Evidence. Ya kita semuanya Bukti based ya. on Evidence. evidence. Catat semuanya. Ya. Artinya apa? Pencatatan adalah basic dari sebuah proses. Artinya apa? Bisa kita telusuri. Telusuri. Nah, yang namanya orang-orang lama Ya. kan malas nulis Pak. Ya. Kerja, tapi laporannya nggak ada Ya. segala macam. Nah, jadi salah satu yang berubah itu adalah kebiasaan untuk membuat evidence. Membuat evidence. Nah, yang kedua adalah dengan berbagai macam sistem yang udah established dalam proses kita, Ya. itu jika ada masalah, Hmm. itu lebih gampang ketemunya dan Hmm. solvingnya lebih enak. Hmm. Sebab udah ngeling semua nih, oh masalah A, oh kita lihat nih juklatnya atau SOP-nya atau di mana salahnya. Sebab standarnya udah ada. Mm. Misalnya dari proses 1 sampai 5,
ujungnya ada masalah, kita cek 4-nya ada masalah nggak, 3-nya ada masalah nggak, 2-nya ada masalah, jadi ketahuan. Nah, pada saat ketemu masalah di sebelumnya, kita solve. Nah, yang jadi masalah kalau kita nggak punya sistem, ada problem, kita nggak tahu benang kusut mana yang mau kita urai. Misalnya yang simpel aja, jam kejadiannya kapan, ya itu kan akan bermasalah jika tidak ada evidence. Kapan start prosesnya jalan, ya berapa lama prosesnya jalan, siapa yang mengerjakannya, siapa yang melakukannya, itu adalah basic dari sebuah sistem. Nah, kalau dari eksternal, ya mungkin Mbak Diva sama Pedi juga tahu bahwa label sama sistem ini menjadi salah satu customer requirement, Pak. Ya, apalagi yang untuk produk-produk ekspor. Jadi yang label-label green, eco, sustain, itu ya semakin kesini itu semakin banyak yang meminta. Request-nya ya. Jadi bahkan sebagian juga ada yang mewajibkan ya Pak. Ada yang mewajibkan order gitu ya. Dengan kami kamu harus punya ini K3, punya lingkungan dan sebagainya Pak ya. Jadi semacam apa ya, paspor ya, visanya untuk tembus ke pasar-pasar ekspor ataupun buyer-buyer yang mensyaratkannya Pak ya. Jadi yang Pak Edi sampaikan benar sekali. Jadi saat ini pada saat kita mau bidding, mana ISO-nya, mana food safety-nya, mana halalnya, itu yang menjadi persyaratan utama dari customer kita pada saat mau bidding. Nah, kita bersyukurnya karena kita udah setup ini udah beberapa tahun yang lalu. Pada saat customer kita minta A, B, C, D, E, F, G, kita udah bisa menyiapkannya apa yang mereka minta. Jadi tidak menjadi isu yang utama. Bahkan kadang-kadang kita juga sering melakukan sharing gitu. Sharing bagaimana implementasi sistem kita atau sistem di customer kita. Ya nama sistem kan sama ya. Nah, mungkin ada hal-hal positif mereka bisa kita adopsi ataupun sebagainya. Jadi dengan tuntutan sekarang ya aspek-aspek ESG, K3, sangat penting ya Pak. Sustain itu sangat penting sekali Pak Edi, Mbak Diva. Mungkin Mbak Diva terakhir ya, dari Pak Rian kali ya, kata-kata kalimat singkat ya, mungkin sebagai motivasi mungkin ya untuk rekan-rekan Indonesia Bersistem yang lain. Bagaimana ini sukses implementasi integrated system atau apa tips-tips mungkin khusus nih Pak, biar rekan-rekan juga bisa sukses seperti Indofood ini Pak. Ya silakan Pak. Jadi tadi udah spill sama saya Pak Edi. Jadi konsep saya sejak awal adalah ini tinggal singkat padatnya nih Pak. Lakukan apa yang Anda tulis, tulislah apa yang Anda lakukan. Itu penting sekali. Basicnya semua aktivitas itu. Singkat padat tapi berisi ya Pak itu ya. Kepala kita memorinya ada kapasitas. Dan lupa itu adalah hal yang sangat gampang disampaikan oleh siapapun. Kenapa kamu nggak pakai APD? Lupa Pak. Nah itu makanya saya selalu tulis apa yang saya kerjakan dan kerjakan apa yang saya tulis. Intinya apa? Ya SOP WI adalah kunci dari semua aktivitas kita. Nah yang kedua apa? Manusia lagi. Artinya apa? Bagaimana sebuah perusahaan dapat meningkatkan kompetensi di semua level karyawannya. Itu sangat penting. Ya saya ambil contoh, mungkin semua orang bisa, mungkin banyak yang bisa. Tapi bisa dan kompeten itu yang tidak semua orang punya. Nah, pada saat ada kompetensi, kompeten, bukan hanya bisa. Ya mungkin saya bisa bawa mobil, kompetensi apa? Semacam SIM-nya ya, SIM A. Ya, pada saat kita SIM A ada psikotesnya, ada tes prakteknya, kemudian ada medical check-up-nya, sama dengan proses kerja. Pada saat pekerja kita, karyawan kita itu bisa dan kompeten, mudah-mudahan segala resiko kegagalan dapat kita eliminasi atau kita kendalikan.
Itu mungkin 2 tips simple dari saya. Baik, luar biasa Bapak Ibu ya. Tadi mungkin sebelum-sebelumnya Pak Rian ini juga sudah sampaikan ya. Mungkin kalau saya rekapitulasi tadi ya, tulis apa yang Anda lakukan apa yang Anda tulis, kemudian juga kaitannya dengan kompetensi. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah tadi komitmen ya Bapak ya. Betul, komitmen. Komitmen Ya. yang dibutuhkan kaitannya dengan penerapan sistem ini. Jadi saya suka atau menyampaikan analogi ke mungkin orang yang tidak paham betapa pentingnya aspek K3 Ya. lingkungan itu dalam bentuk analogi mobil, Pak Edi. Ya. Jadi mobil itu yang buat mahal itu adalah fitur safety-nya. Fitur safety. Oke, ini Fitur analogi safety-nya. yang bagus. Ya, analogi banget paling bagus. ya. Kan mobil kan orang tahu Ya. semua. Nah, kenapa mobil semakin mahal, fiturnya semakin komplit, itu harganya semakin naik Luar juga. biasa ya Pak. Nah, sebab Dan semakin bagus safety-nya ya, Pak ya. betul, sebab yang bikin beda adalah safety-nya. Nah, Jika semua safety itu dicabut, maka harganya murah, tapi risikonya menjadi Tinggi. Tinggi. Misalnya apa? Ketebalan platnya, Ya. sistem remnya, Hmm. airbagnya, Ya. dan lain sebagainya. Mungkin kalau mobil-mobil yang harganya mungkin murah, ya memang fiturnya apa adanya. Ya, Nah, tapi mobil-mobil yang mahal, yang buat mahal itu adalah fitur safety-nya. safety-nya. Memang secara kasat mata mahal, Pak Edi, Ya. Mbak Iva. Tapi resiko yang Ya. kita dapatkan Ya, dalam berkendara itu sangat-sangat tinggi. Ya. Nah, jadi saya analogikan seperti itu. Ya. Kenapa kita mesti investasi alat pemadam, Ya. investasi manusianya, investasi peralatannya standar, Ya. investasi alat supportnya standar, Ya. itu untuk mencegah loss yang lebih gede. Jadi kadang-kadang terjadi sebuah eksiden yang kita lihat kan hanya di permukaannya, padahal banyak Ya. dampak ke bawah yang kadang-kadang tidak kelihatan Ya. bagi kita. Seperti iceberg itu ya Pak, Betul, batu es ya Pak ya. iceberg, Ya. Yang betul. munculnya kan di atas itu Seolah-olah sedikit di aja. atas, padahal banyak sekali kerugian kita jika tidak diinvestasikan safety sedini mungkin. Ya, Jadi ya. tujuannya adalah untuk mencegah loss yang lebih Ya. gede, Tinggi lagi ya. tinggi lagi. Jadi Ya. ya mungkin kalau nggak bisa kita cegah, kita kendalikan. Ya. Itu mungkin Pak Edi, Mbak Diva. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ya. Pak Keren, Rian. mantap sekali Luar ya. biasa sekali Pak. Analogi dan benang merahnya ini ya. Betul, jadi banyak benang tips and merah trick. utamanya itu memang tadi ya, komitmen, ya, kompetensi, kemudian pemastian bahwa K3 dan lingkungan ini jangan dilihat sekedar sesuatu yang biasa saja ya, tapi ini sesuatu yang punya dampak juga untuk efisiensi, keselamatan kerja, kemudian juga untuk pemenuhan buyer requirement ya, dan hal-hal lainnya. Terima kasih nih Pak Rian. Ya, sama-sama, Luar Pak biasa Edi. ya hari ini Bu Nadifa, gimana ini kita? Luar biasa sekali untuk Ya. sharing pada hari ini dengan Bapak Rian selaku HSE Manager dari PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK dari Packaging Division. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, atas Terima kasih sarannya. Pak Rian, luar Sama-sama, biasa. Pak Edi. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ini juga menjadi salah satu mungkin untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu rekan-rekan di perusahaan lain yang mungkin baru ingin menerapkan sistem, ini juga menjadi salah satu tips and trick bagaimana cara penerapannya seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, karena durasinya mungkin sudah Iya, cukup pengen ya Bapak Ibu. pengen ini ya ngobrol lebih lama sebenarnya, tapi mohon maaf nih rekan-rekan Indonesia Atas Bersistem ya, betul. mungkin lain waktu ya kita cari lagi ya untuk Untuk- bisa berdiskusi lebih dalam lagi ya. Betul. Ya. Kiranya seperti itu Bapak Ibu di Ray System Talk episode kedua di hari ini. Terima kasih saya ucapkan Ya. kepada Terima Bapak kasih Rian, banyak, Pak Rian. kepada Pak Terima Edi kasih, juga. ya. Terima kasih pada pagi Sama-sama, hari ini. ya. Mungkin itu saja dari kami. Sebelum saya tutup, mungkin sedikit ada penyampaian untuk kenang-kenangan untuk Pak Rian nih Ya. dari kami PT Ray Ya. System Indonesia Group. Mungkin Oke. mungkin Pak Edi bisa maju Oke. ke depan, Ya. Pak Rian juga bisa Ya. maju ke depan. Terima kasih Pak Rian waktunya dan sharingnya Oke, luar terima biasa. kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Rian, Sama-sama. Pak Edi atas waktunya. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.